Nah oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmi Batullah dan Hilmi Arasya. Nah jadi walaupun nggak ada yang nanyain ya tentang si UG3 ini, tetap saya bikin video ya supaya kita semua bisa belajar ya. Kita bisa belajar, ya belajar bareng-bareng lah ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah pernah singgung ini tentang baja pulsar 180 UG3 yang ini ya, yang masalahnya cuman hilang di pengapian ya, hilang di pengapian. Jadi masalah di motor ini hanya hilang pengapian ya, hilang pengapian dari busi ya, dari busi hilang, nggak ada pengapian. Jadi diganti kabel bodinya. Sebelumnya ini kabel bodi orinya nih. Oh udah mau duhur ya, kedengeran. Nanti pas adan kita skip dulu aja. Tapi karena belum adan masih puji-pujian, kita lanjutkan. Ini ya, sini udah saya tali-tali seperti ini ya. Ngelihatnya juga pusing ya. Di video sebelumnya motor ini sudah pernah saya singgung ya. Nah, ini dia. Cuman gara-gara hilang pengapian kabel bodi di amburadulin seperti ini. Saya nggak tahu ya ini gimana. Yang jelas saya nggak akan ngebenerin kasih kabel ini ya. Saya nggak mau ngebenerin kabel ini. Udah terlalu pusing. Motor ini juga sudah pernah diganti kelistrikannya menggunakan kabel bodi kepunyaan Pulsar 135. Ntar. Nah ini ya. Oke, adan berkumandang, kita skip terlebih dulu ya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi yang muslim dan bagi yang menjalankan. Nanti kita lanjut setelah duhur ya, setelah adan. Nah oke ya, jadi duhur sudah selesai. Ini udah setengah satu ya, bisa didengar ya, sudah nggak ada suara adan. Ini udah setengah satu, jadi duhur sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut. Nah jadi sampai mana tadi? Ini ya, kabel bodi ya. Ini kabel bodinya sudah diganti menggunakan kepunyaan Pulsar 135. Oke, ini kita ini sampein dulu aja. Nah, dan juga untuk CDI pastinya sudah diganti menggunakan kepunyaan 135 juga. Bentar. Nah, ini ya, ini CDI dari Pulsar 135. Bukan 220 ya, ya memang mirip ya, tapi beda ya. Punya 135 dan katanya ini mati ya, mati, jadi disuruh beli lagi ya, disuruh beli lagi CDI. Akhirnya dia beli lagi. Ini satu lagi, ini dua ya, nih lihat. Nah oke, dua ini original semua, cuman belinya bekas. Dan ini juga katanya mati ya, atau nggak keluar pengapian juga ya. Udah diganti CDI masih saja nggak keluar pengapian. Ini CDI orinya punya UG3 ya, punya UG3 ataupun 200 sama ya, seperti ini. Ini udah fix mati ya, sudah saya cobain di motor temen juga mati sama. Dan ini kedua CDI dari 135 ya, ini juga sama, ini mati. Memang bener mati ya. Udah saya coba juga di 135 tuh, wah silau tuh ya, yang itu ya. Sudah saya ganti ya, sudah saya coba di sana juga mati ya. Yang ini mati ya, ini yang ini mati. Kalau yang ini setengah mati. Nah jadi kalau panas dia hilang pengapian, jadi nunggu dingin dulu baru bisa hidup lagi ya. Jadi ini CDI nya sudah setengah mati atau setengah hidup ya, nyawanya udah setengah-setengah. Udah mati. Kemudian juga sudah diganti menggunakan kepunyaan UG4 ya. Udah diganti juga dengan CDI nya UG4, udah pernah ya. Ntar saya ambilin dulu. Nah ini ya,
Ini CDI UG4 ya, ini sudah pernah diganti menggunakan ini juga. Ini juga sama, ini kayaknya juga bekas second lah ya. Soalnya yang punya bukan apa ya, soalnya yang beli bukan yang punya ya, bukan yang punya motor yang beli. Jadi yang beli itu bengkelnya beli, nggak hidup beli lagi, nggak hidup beli lagi, dan semua biaya ditanggung oleh si pemilik motor. Ini juga katanya masih nggak keluar pengapian. Jadi motor ini sudah nggak dipakai selama 3 tahun ya, dia sudah berdiam diri selama 3 tahun dan akhirnya dibawa ke sini untuk dilakukan pengecekan. Nah, untuk CDI UG4 ini sudah saya coba di motor 135 ya, 135 saya. CDI-nya normal, hidup normal, oke, hidup normal. Mau dingin mau panas dia tetap mau hidup. Pengapian masih ada. Tapi kenapa dipasang di motor ini katanya enggak mau hidup? Nah, itu yang bakal kita cari nanti ya. Untuk video kali ini karena ini soal kelistrikan dan pengapian, jadi enggak akan ada part selanjutnya. Jadi mohon siapkan kuota, atau yang punya wifi tinggal wifi, atau yang nggak punya wifi nggak punya kuota tinggal ke warung kopi minta wifi gratisan ya, atau hotspot ke temennya. Soalnya ini agak panjang, nggak akan saya bikin part 1, part 2, dan part 3 dan seterusnya, karena nanti takutnya teman-teman semua bingung ya. Ini soal pengapian dan kelistrikan memang agak ribet. Motor ini juga sudah diganti ya. Untuk magnetnya udah diganti katanya. Ini punya, ini orinya ya, ini punya UG3, ini orinya, dan spoolnya juga sudah diganti. Nah, jadi dalam pikiran saya motor ini pasti spoolnya sudah menggunakan 180 UG4, tapi ternyata setelah kita lihat di bagian perkabelannya di sini ya, perkabelan spool ini masih menggunakan spool dari Pulsar 180 G3 atau 200 cc ya. Ini masih menggunakan spool dari Pulsar 180 G3 atau 200 cc. Kita lanjut aja langsung ya. Untuk mengecek pengapian kita menggunakan kita harus paham dulu apa sih jalur-jalurnya itu dari mana aja sih gitu ya. Jadi di sini ada kabel yang dari spool ya, ingat ya, ini dari spool. Nah, di sini ada 2 buah kabel warna biru garis putih, ini dari spool ya. Ini dari spool, kemudian yang kuning garis merah ini untuk pencahayaan lampu ya, di 180 G3 dan 200 DTSI ya. Ini untuk pencahayaan lampu. Oke, jelas enggak sih? Kemudian yang merah ini ya, nah ini merah, untuk kabel yang merah ini dari spool ya, spool input untuk CDI AC ya, 180 G3 dan 200 DTSI masih AC, jadi input CDI nya masih dari spool ya. Ini kabel merah ini. Kemudian yang di sini kabel putih garis merah ya, ada garisnya merah nih. Ini sensor pulser. Nah, oke, jadi setelah kita tahu semua. Oh, satu lagi, ini di sini ada hitam garis hijau. Ya, hitam garis hijau atau hitam garis kuning lah. Sama aja. Ini ground atau masa. Nah, jadi kita harus ngecek satu persatu dulu ya. Kita cek dulu ini. Kita cek dulu ini untuk lampu dan spool. Kabel yang warna merah ini nggak perlu kita cek ya, soalnya dia kan menggunakan kabel bodi dari 135 otomatis sudah ini ya. Sudah diganti ke apa ya? Pokoknya udah nggak dipakai lah ya. Jadi input CDI-nya sudah langsung dari aki. Oke, jadi sekarang tinggal kita cek terlebih dulu ya untuk jalurnya. Jadi untuk yang biru garis putih ya, yang dari spool ini ada min ada plus, jadi kita harus sambungin terlebih dulu.
Ya, kita sambungin terlebih dulu, kita pasang terlebih dulu lah ya. Seperti ini. Ya, kita harus pasang seperti ini. Oke, biar mudah maksudnya. Dan kita pengecekan menggunakan kabel. Ya, menggunakan kabel seperti ini. Jadi ini ya, ujung kabel ini kita masukkan. Kita mau ngecek kabel yang biru ini ya. Biru ini kita masukkan. Kita yang satunya dulu, yang ujung. Kan seperti ini, set seperti ini. Kemudian tinggal kita tancap. Nah, udah ya. Saya matiin flash dulu ya, biar jelas. Oke ya, dari spool ada. Kemudian tinggal kita cek di bagian pulser ya. Dari spool ada pengapian, berarti spool masih bagus. Kemudian kita cek di pulser. Ini yang warna putih garis merah. Warna putih garis merah ya. Jadi kita mengeceknya harus menggunakan apa itu namanya, avometer atau apa itu ya namanya ya. Harus menggunakan itu ya. Kalau menggunakan kabel dia nggak akan keluar apinya, karena memang arusnya itu sangat kecil sekali ya, sangat kecil. Makanya untuk pengapian ke busi masih membutuhkan CDI dan coil. Sangat kecil sekali. Nah, jadi caranya kita bisa menggunakan lampu, tapi lampunya yang LED ya. Saya menggunakan lampu seperti ini ya, lumayan lah, walaupun nyalanya nggak terang-terang banget. Oke, ini kita tinggal colokan saja ke kita tinggal colokan ke kabel warna putih garis merah. Nah, serah ya, mau yang merah mau yang hitam terserah, sama-sama. Nah, kita colokan seperti ini. Kemudian ini kita tempel ke masa atau ke min aki ya, seperti ini. Nah, oke ya, untuk pulser masih bagus karena dia masih menyala lumayan terang. Dan di setelah beberapa kali juga dia masih tetap nyala stabil ya. Jadi masih bagus, pulser masih bagus, spool masih bagus. Gimana sih caranya biar ini motor bisa menyala? Nah, kita coba dulu menggunakan CDI dari 135 CDI 180 G4 ya. Ini kita pasang dulu. Menggunakan CDI dari G4. Nah, ini ya. Karena ketiga CDI yang tadi yang bawaan dari dia ini ya sudah dipastikan mati ya. Ini masih hidup, tapi kalau panas dia suka hilang pengapian. Jadi harapan satu-satunya tinggal CDI ini. Dan ini katanya masih nggak hidup juga, tapi sekarang mau kita coba. Soketnya kita pinjam dulu dari sini ya, karena sama. Wah, kau. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, jadi seperti ini. Kita pasang dulu soketnya seperti ini. Apa sih fungsi-fungsi dari soket-soket yang ada di sini? Pulsar 180 G4 ya. 135 juga sama. Mempunyai 4 kabel. Nah, di sini ini kosong ya. Ini untuk sensor gitu ya. Kalau nggak salah itu untuk sensor. Ini jadi nggak
nggak kita bahas karena nggak berpengaruh di pengapian. Nah ini yang atas ini, yang nomor 2 lah ya, yang nomor 2 dari sini 1 2 3 4. Nah yang nomor 2 ini kita sambung ke pulser. Oke, kita sambung ke pulser. Kita ambil dulu pulser kabel warna putih garis merah, kita sambungin aja ke sini. Kita sambungin. Kemudian yang nomor 3 ini ke masa mana masa? Ini. Ya, ini masa ya. Oke, ini dari masa dari aki. Nah, ya, means dari aki kita pasang ke sini. Ke masanya sini. Oke ya, pulser, masa, dan jangan lupa di coil kita pakai 1 coil aja terlebih dulu. Coil ini kabel masa coil kita satukan ya, kita satukan. Nah di sini kabelnya sudah bercabang seperti ini, alhamdulillah. Jadi tinggal kita masukkan ke sini, kita satukan ke masa min ya, kita satukan aja nggak apa-apa. Oke, ini untuk masa bodi atau masa motor, masa rangka, pengeluaran masa ini masih menggunakan orinya ya. Ini masih nempel ke rangka sana. Nah oke, jadi masa ini sudah, masa CDI sudah kita sambung, masa coil sudah kita sambung ya, sudah kita satukan, atau mungkin ini mau disatuin seperti ini juga nggak apa-apa. Ini nyambung ke sini. Dan masa dari spool juga sudah nyambung ke kiprok. Nah tinggal satu ini yang nomor 4 ini ya, kabel nomor 4 ini 1 2 3 4 ini input 12 volt ya, 12 volt. Ini langsung kita sambung ke aki aja, harusnya ini ke kunci kontak, dari kunci kontak baru masuk ke sini ya. Nah ini adalah output ya, output ini plus aki ya, ini plus aki. Ini input CDI 12 volt, di sini kita sambungin aja ke sini, kita sambungin aja seperti ini. Nah oke, jadi kita membutuhkan 3 buah kabel ini. Yang ini ke pulser ya, langsung aja sambungin ke pulser. Kemudian ini kita sambung ke coil ya, ke ground ya, ground masa, coil juga. Kemudian yang ini input CDI 12 volt dari sini. Kemudian yang 2 ini adalah pengeluaran yang menuju ke coil atau ke busi. Sini kita masukin. Ini yang menuju ke coil ya, menuju ke busi atau output dari CDI. Kita satuin aja seperti ini. Moga-moga teman-teman nggak bingung ya. Ini nggak akan saya bikin part, ini saya lanjut terus pokoknya biar teman-teman paham, biar nggak pusing ya, biar nggak gagal paham kebanyakan part, soalnya ini pengapian dan kelistrikan. Nah oke. Output CDI kita sambungin jadi satu, dan ini nah ini langsung kita sambung ke coil. Nah oke, ini sudah kita sambung, ini dari output CDI ya, dari output CDI. Oke, jadi saya ulangi lagi. Di sini yang nomor 2 ini menuju ke pulser ya. Nomor 3 menuju ke ground CDI. Yang ini input CDI 12 volt dari aki aja langsung buat pengetesan. Kalau orinya ini menuju ke kunci kontak.
Dan dua ini output ya, output CDI atau CDI yang masuk ke coil yang nanti akan menghasilkan pengapian pada busi. Oke ya, jadi teman-teman paham, moga-moga paham lah. Kalau pusing wajar, soal ini masalah perkabelan. Oke, ini kita taruh. Sekarang tinggal kita selah, kita lihat pengapian di busi. Oke, biar lebih jelas saya matiin flashnya ya. Sekarang tinggal kita engkol. Ternyata bener ya apa kata bengkel sebelumnya. Memang CDI ini nggak mengeluarkan api ya, nggak mengeluarkan api di motor ini. Tapi tadi sudah saya coba di motor yang lain itu bisa, dia normal bisa keluar api. Tapi di motor ini nggak bisa keluar api. Masa iya harus ganti CDI lagi ya? Ntar merenung dulu, kita udut dulu aja lah, pusing. Aduh. Silakan minum dulu yang mau minum, biar nggak stres. Kita mau udut dulu ya. Nah, oke Mas Bro, jadi dugaan pertama ya, alhamdulillah masih ada dugaan. Jadi masih ada titik terang ke depan, tapi nggak tahu ini bener atau enggak. Kita coba-coba aja dulu lah ya. Kita belajar bareng aja. Nah, jadi di sini dia ternyata diganti magnetnya masih menggunakan magnet kepunyaan dari 180 UG3 dan Pulsar 200 ya. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Jadi seperti ini. Di magnet Pulsar 180 UG4 pokoknya yang udah diisi lah ya, di depan sini di bagian tanda panah di sini lah ya. Tuh motor berisik banget. Makanya di bagian panah di sini itu ada semacam tonjolan seperti ini lagi ya, kotak kecil ya, lebih pendek dari ini, pendek banget, paling seginian lah ya, paling seginian itu di sini. Itu menurut pengalaman saya itu bisa memicu pengapian juga ya, tapi fungsi utamanya saya nggak tahu apa. Yang jelas sesuai pengalaman saya atau menurut pengalaman saya itu bisa memicu pengapian pertama. Jadi ya mungkin masalahnya di sini ya, masalahnya mungkin di magnet, jadi si CDI nggak mau hidup. Oke, jadi sekarang coba kita ganti dulu menggunakan magnetnya UG4 ya. Dan mau nggak mau untuk bahan percobaan dan supaya motor ini bisa keluar pengapian, kita coba aja motor saya. Motor saya jadi korban, kita ambil magnetnya, nanti kita pasang di sini ya. Jadi ini dia motor saya ya, abaikan sapunya. Nah, ini motor saya, ini Pulsar 200 DTSI. Bisa dilihat di sini ada dia pakai oil cooler. Ini juga lagi proses ya, mau kita benerin. Ya, ini ada oil cooler, ini 200 DTSI. Tapi kelistrikan sudah menggunakan UG4. Jadi magnet sudah menggunakan UG4, semuanya sudah menggunakan kelistrikan UG4. Jadi nanti kita coba ambilin dulu dari magnet ini ya, kita ambil dulu, kita pasang di sana. Oke, kita skip dulu ya biar nggak panjang banget, kasihan nanti yang nggak punya kuota. Nah, oke, jadi ini sudah saya lepas, motor saya sudah saya lepas sama magnetnya. Aduh, ini kita bawa ke sana. Jadi ini dia punya UG4 ya.
yang saya bilang tadi, di sini ada sebuah tonjolan lagi. Kalau di sini kan nggak ada tuh ya, kosong nih, depannya kosong. Nah kalau di sini UG4 ada. Kalau ini panjangnya sama, cuman di sini ada tonjolan. Jadi kalau teman-teman mau pakai CDI motor lain, misalkan yang paling sering itu kan diganti menggunakan CDI Shogun ya, bisa ya, menggunakan magnet ini masih bisa, cuman tinggal dipotong aja ini, nanti dipotong disesuaikan aja dengan CDI nya, itu masih bisa ya, masih bisa walaupun CDI Shogun itu DC, sedangkan motor ini masih menggunakan AC. Jadi gini, ini motor spoolnya masih AC. Oke, spoolnya masih AC, magnetnya masih menggunakan 180 UG3 ya, atau kita bilang juga masih menggunakan magnet AC. Sedangkan untuk CDI kita ganti menggunakan CDI UG4 yang notabene-nya yang apa ya, dia sudah menggunakan DC, jadi tidak akan hidup ya, tidak akan bisa hidup kalau kita menggunakan CDI UG4 135 kalau kita menggunakan magnet dari 180 G3 dan 200 DTSI, karena di depan sini tidak ada tonjolan pulsar ya, tonjolan peak pulsar. Itu menurut pengalaman saya ya. Buat teman-teman yang mungkin lebih paham, bolehlah ya sharing. Kalau saya salah dibenerin, kalau saya bener jangan disalahin. Jadi gitu ya. Oke, jadi untuk membuktikan, coba kita ganti dulu magnetnya menggunakan magnet UG4, bisa nyala atau enggak nih pengapian ya, bisa nyala enggak nih pengapian walaupun semua kelistrikan masih menggunakan AC. CDI sudah kita gunakan menggunakan CDI UG4 dan magnet UG4, coba seperti apa hasilnya. Tapi kemungkinan nyala ya, soalnya saya sudah pernah bikin di pulsa 200 saya. Oke, kita coba, kita lepas dulu ini ya. Waduh, ini udah boncel-boncel mas bro ini. Aduh. Oke lah ya, kita akalin aja gimana caranya biar dia bisa keluar. Nah oke, jadi ini magnetnya sudah kita pasang ya. Ini magnet yang lama, ini UG3 ya, bisa dilihat di sini nggak ada tonjolan, di sini ada tonjolan ya. Ini sudah kita pasang dan semua perakitan kabel-kabel nggak kita rubah-rubah, tinggal merubah ini doang. Kita coba ya. Bismillah. Bismillah. Kabel yang jepit. Oke, tinggal nggak usah kita bawa dulu ya, biar seperti ini aja dulu. Soalnya ini magnet saya, nanti ke bawah dia. Oke, sekarang tinggal kita coba lihat pengapian. Lihat ya, ini nggak saya skip ya, ini sudah terpasang, magnet sudah terpasang. Ini untuk kabel-kabel juga sama ya, ingat masih sama. Ini ya, aduh, ini nih ya, takut dibilang hoax. Ini ya, kabel nomor 2 ini tadi pulsar, ingat ya, putih garis merah. Yang ini ground ya, mana ini dia ground ya, langsung ke aki. Kemudian yang ini input 12 volt. Nah ini dari sini langsung dari aki ya, langsung dari aki. Oke, jadi untuk kiprok kita nggak punya urusan sama kiprok ya, soalnya ini input CDI nya sudah langsung masuk ke aki, jadi kiprok mati pun nggak masalah. Jadi kita nggak ngurus sama aki sama kiprok ya, langsung ke aki. Oke, langsung kita coba. Saya matikan flashnya. Oh, ada men. Nah oke ya, teman-teman bisa lihat sendiri pengapian ada. Ternyata penyakit hanya di magnet ya. Jadi dia sudah gonta-ganti kabel body, sudah gonta-ganti CDI, sama aja nggak akan hidup kalau magnetnya masih menggunakan magnet 180 UG3 ya. Soalnya CDI-nya CDI UG4 dan 135, dia nggak akan nyala kalau masih menggunakan magnet dari bawaan 180 UG3 ataupun 200 DTSI. Nah oke, jadi seperti ini aja ya, udah nyala. Jadi masalah cuman di sini
Mungkin akibat kurang teliti atau mungkin karena kurang paham soal kelistrikan di bajai pulsar. Ya, kita nggak bisa nyalahkan siapapun di sini. Yang jelas kita kedatangan tamu seperti ini, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa belajar bareng. Ya, kita bisa belajar bareng. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa belajar bareng melalui motor ini. Oke. Dan mungkin ada yang nanya dari teman-teman, mungkin ada yang nanya dalam hati atau mungkin ada yang nanya ke mekaniknya. Mas, berarti kalau seperti itu motor ini harus selalu menggunakan aki. Kalau nggak menggunakan aki, motor akan mati karena input CDI-nya dari aki. Jawabannya ya, sebenarnya semua motor DC memang diharuskan menggunakan aki ya, harus menggunakan aki. Karena CDI DC membutuhkan input atau arus 12 volt ya. Arus 12 volt itu cuman dari aki. Dari kiprok juga ada ya, dari kiprok juga ada tapi kurang stabil. Makanya untuk teman-teman pengguna pulsar 180 UG4 ataupun 135 mengalami kendala dulu tanpa aki motor bisa jalan ya, diputer ban atau di sela untuk 135 tanpa aki motor masih bisa hidup. Tapi sekarang tanpa aki motornya udah nggak bisa hidup. Kenapa? Yaitu karena yaitu karena kiproknya sudah rusak atau regulatornya sudah rusak. Oke, jadi biar nggak ada yang nanya lagi ya. Nah, terus motor ini gimana Mas? Harus menggunakan aki dong. Dan spoolnya masih menggunakan 180 UG3, otomatis masih AC dong. Jadi CDI-nya tetap harus disambungin ke kemana, ke aki dong. Nggak bisa nggak bisa nyala kalau nggak ada aki. Jawabannya simple, tidak ya, tidak. Jadi caranya seperti ini. Oke, ini ya. Aduh. Oke, CDI-nya kita pindah ke atas. Nah, jadi seperti ini Mas Bro. Ini kiprok masih ori 180 UG3 atau 200 DTSI. Dia masih menggunakan 6 buah kabel. Sementara UG4 dan 135 dia sudah menggunakan 4 buah kabel. Jadi di sini di kiprok itu kan ada kabel yang warna putih ya, ini. Oke, ini kabel warna putih. Kabel warna putih ini menuju ke aki ya, ini menuju ke aki untuk pengecasan aki. Otomatis yang keluar dari kabel putih ini ya, ini putus ya, jadi saya ganti menggunakan kabel pulsar. Yang anggap aja ini kabel yang putih ini ya. Nah, ini sambungannya. Otomatis kabel yang putih ini, arus yang keluar dari kiprok melalui kabel putih ini itu sudah 12 volt ya, sudah 12 volt karena dia untuk mengecas aki. Untuk mengecas aki. Tapi kiprok pasti kurang stabil ya. Arusnya bisa nggak nyampe 12 volt atau bisa kurang dari 12 volt. Atau bisa lebih dari 12 volt. Makanya kenapa motor DC harus menggunakan aki, disarankan harus menggunakan aki. Ya karena itu tadi, karena arus dari kiprok kurang stabil. Misalkan nih ya, ini ya. Misalkan kita mau motor ini tetap jalan tanpa menggunakan aki ya, tetap bisa hidup tanpa aki. Nah, jadi gini, ini ya, ini tadi input 12 volt, input 12 volt ya, ini dari aki, plus aki. Kita lepas. Oke, kita lepas, kita sambungkan langsung dari kabel kiprok ya, ini yang untuk mengecas aki. Nah, ke sini, set. Aduh, nggak nyampe lagi. Gimana. Seperti ini aja ya. Yang ini 12 volt input CDI, kita sambung langsung dari kiprok. Nah, ini tuh kiprok, kita sambung di sini. Memang seharusnya memang nyambung ya, untuk motor DC pasti nyambung
Hanya saja ini untuk motor DC ya, output kiprok masuk ke aki ya, masuk ke pengecasan aki, ke plus aki, dari aki masuk ke kabel kontak, dari kabel kontak baru masuk ke CDI. Jadi kalau kiproknya masih bagus untuk motor DC, kiproknya masih bagus tanpa menggunakan aki pun dia masih bisa hidup ya. Untuk DC 135 dan 180 G4 ya masih bisa hidup ya tanpa aki. Tapi kalau kiproknya sudah lemah atau sudah mengalami kerusakan, dia tanpa aki motor tidak akan bisa hidup. Oke. Jadi seperti itu aja. Ini kalau tidak mau menggunakan aki, kita masih bisa sambung CDI. Input CDI kita ambil langsung dari aki, dari jalur aki ya, yang keluar dari kiprok. Ini masuk ke sini. Oke, sudah kita sambung seperti ini. Tinggal kita lihat pengapiannya ya. Kita selah. Kita lihat di sini pengapiannya. Aduh. Nah, hidup kan? Hidup kan? Nah, bisa dilihat teman-teman. Di sini untuk aki nih, plus aki. Ya, plus aki cuman satu. Enggak kita sambung ya. Enggak kita sambung ke sini. Oke, enggak kita sambung ke sini. Jadi input CDI masih kita langsungkan ke sini, ke kiprok, output kiprok yang menuju ke aki 12 volt dari kiprok ya. Jadi tanpa aki pun dia masih bisa menyala. Oke, coba lagi. Oke ya, jadi semoga teman-teman paham. Walaupun CDI sudah kita DC-kan, kita ngambil jalur dari kiprok sini ya, yang tadinya harusnya mengecas aki, kita di sini kita sambungin ke CDI. Jadi tanpa aki motor tetap bisa nyala. Tapi gimana untuk lampunya? Untuk lampunya tetap mengandalkan sistem dari AC, karena ini motor masih menggunakan full AC, kelistrikannya AC. Ingat ya, kelistrikan dan pengapian beda. Kelistrikan masih AC. Jadi untuk jalur lampu ini kabel warna kuning ini ya, kita tes dia masih berfungsi atau enggak. Yo, masih berfungsi ya, masih nyala. Oke, jadi apabila si ownernya nggak mau menggunakan aki, oke, akinya tinggal dilepas, bisa. CDI tetap menggunakan DC, tetap masih bisa nyala. Dan untuk lampu masih bisa nyala karena kita masih menggunakan sistem kelistrikan AC. Jadi yang kita rubah DC hanyalah pengapiannya saja. Oke, jadi motor ini sudah ketemu masalahnya di mana. Pengapian sudah mau keluar. Memang untuk pengapian dan kelistrikan memanglah bikin pusing ya, membutuhkan waktu panjang kalau sudah terlanjur hilang seperti ini. Tinggal kitanya aja harus teliti, sabar, dan jangan lupa ngudut sama ngopi, karena ini pengapian ataupun kelistrikan lah ya. Pengapian sangat susah dipahami, jadi nggak akan saya bikin part ya, biar teman-teman lebih fokus aja di satu video. Oke. Untuk masalah hidup mesin bisa teman-teman lihat di sini masih ada masalah ya, masih kebocoran kompresi masih ada. Ini nanti kita benerin dulu ini mesin, kita kompresi kita benerin dulu, baru nanti tinggal kita hidupkan. Yang penting pengapian sudah ada. Oke, jadi seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya Hilmi Arasyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru cek kuota sana.